Kalau seandainya dia takut, ya suaminya menceraikannya karena suaminya ini takut tidak bisa berlaku adil, kemudian dia kasihkan jatahnya kepada istri yang lain karena terpaksa takut diceraikan, apakah boleh? Boleh di dalam Islam berdasarkan ayat Al-Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah dengan limpah nikmat yang begitu besar. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita mengenal sunnah. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini mendatangkan berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita dapat mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Kita lanjutkan kajian kita tentang fiqhul usrah, fikih keluarga. Kita masuk pada hadis yang nomor 1081. Wa an Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la ta'kulu bishimal fa inna asy-syaitan ya'kulu bishimal, rawahu Muslim. Dari Jabir radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yarhamkumullah, janganlah kalian makan dengan tangan kiri, sesungguhnya syaitan dia makan dengan tangan kiri. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Dan pada pertemuan sebelumnya sudah kami jelaskan tentang masalah hukum makan dengan tangan kanan. Hukum makan dengan tangan kanan ini hukumnya wajib. Tidak boleh seseorang makan dengan tangan kiri, apapun alasannya. Terus bagaimana Ustadz kalau seandainya tangan kanan saya ini memakan sebuah makanan dan tangannya kotor? Kemudian kalau seandainya saya pegang gelas ya atau cangkir dengan tangan kanan saya, maka akan jadi kotor. Apakah boleh saya memegangnya dengan tangan kiri atau saya bantu dengan tangan kanan, megang tangan kiri kemudian dibantu semacam ini biasanya kebanyakan orang. Ya. Apakah boleh demikian ataukah tidak boleh? Pertama, jawabannya tidak boleh. Ya. Maka minumlah dengan tangan kanan. Nanti kotor Ustaz gelasnya. Pian minum dengan tangan kiri ya dicuci juga gelasnya. Tidak ada bedanya. Minum dengan tangan kanan, minum dengan tangan kiri pasti dicuci. Kemudian menggunakan semacam ini sebetulnya ini makal, ini ada manfaatnya. Dilepasnya kada jatuh gelasnya, ya. Maka minumlah dengan tangan kanan, ya. Apapun keadaannya kita minum dengan tangan kanan. Karena itu hadis Nabi SAW, bahkan Nabi mendoakan, ya, ada seorang disuruh oleh Nabi makan dengan tangan kanannya, dia tidak mau. Mastata'tu wahai Rasulullah, saya tidak bisa, kata dia. Kata Nabi SAW, mastata'ta, engkau tidak bisa selama-lamanya. Rawi yang meriwayatkan hadis tersebut, saya melihat orang ini, kata beliau, tidak bisa lagi mengangkat tangan kanannya untuk menyuapkan makanan. Ya, maka ini ancaman, ya, ancaman dari Nabi SAW. Taib. Kita lanjut hadis berikutnya. Wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza shariba ahadukum fala yatanaffas fil ina, muttafaqun alaih. Wa li Abi Dawud an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma nahwahu wa zada aw yanfukhu fihi wa sahahu at-Tirmidzi. Dari Abi Qatadah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang dari kalian minum, maka janganlah dia bernapas di dalam gelas. Dalam riwayat Abi Dawud dari Ibnu Abbas bahwasanya sama seperti hadis yang di atas kata Hafidz Ibnu Hajar, tetapi ada tambahan, janganlah dia meniup
atau menghembuskan napasnya di dalam bejana tersebut. Hadis ini disahihkan oleh Imam At-Tirmidzi. Di dalam hadis ini berisi larangan. Apa larangannya? Adalah tidak boleh seseorang bernapas ketika meminum sebuah minuman, atau ketika dia meminum di bejana, maka tidak boleh dia bernapas di dalamnya. Ustadz, bukankah Nabi SAW pernah beliau bernapas ketika minum? Sebagaimana di dalam hadis Anas, kata Anas, kana Rasulullah SAW tanaffasa salasan. Sesungguhnya Nabi, kata Anas, pernah ketika minum, beliau bernapas 3 kali. Seolah-olah dua hadis ini bertentangan. Satu hadis melarang bernapas, dan perbuatan Nabi pernah beliau bernapas tiga kali ketika minum. Kata para ulama, dua hadis ini Bapak Ibu tidak bertentangan. Adapun larangan bernapas di sini adalah ketika dia minum, sambil minum dia bernapas di mulut bejana tersebut. Ya, dia bernapas di sana. Ini yang dilarang. Sunnahnya apa? Sunnahnya adalah dia bernapas di luar bejana. Dia menjauhkan gelas tersebut atau cangkir tersebut dari mulutnya. Kemudian dia bernapas. Dan ini yang dilakukan oleh Nabi SAW. Ketika beliau minum, ya, beliau bernapas 3 kali menjauhkan gelas tersebut dari mulut beliau. Adapun bernapas ketika ya meminum semacam ini makruh hukumnya. Ya. Kata para ulama, ini hukumnya makruh, ya, terutama ya mulut itu kadang-kadang mengeluarkan ya tidak baik ya ketika dia bernapas ya karbon dioksida, dan itu tidak baik. Kemudian apakah larangan ini berlaku ketika kita minum barang-barang, ataukah berlaku umum? Misalnya ada 1 gelas diminum bersama-sama. Apakah larangan ini ketika kita minum bersama, ataukah berlaku walaupun untuk diri pribadi? Maka yang benar, pendapat para ulama, larangan ini sifatnya umum. Baik itu Anda minum bersama teman Anda dengan gelas yang sama, ataukah Anda minum secara pribadi dengan gelas pribadi. Maka ini hukumnya tetap makruh hukumnya. Ya. Terus bagaimana dengan cara meniup, Ustadz? Maka meniup pun juga sama. Ya, meniup itu juga sama. Bagaimana kalau panas? Maka dinginkan. Ya, jangan ditiup, tunggu sampai dingin baru kita minum di sana atau kita makan dengan makanan tersebut, tetapi tidak meniupnya. Dan ini hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Kenapa makruh? Karena ada hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, pernah sahabat mereka ya pernah meniup makanan, dan mereka juga bernapas di makanan tersebut ya. Dan ini tidak diingkari oleh sahabat. Kata para ulama, perbuatan ini menunjukkan bahwasanya bernapas di bejana atau di cangkir itu hukumnya makruh, tidak sampai ke haram. Taib. Kita lanjutkan bab yang baru. Ini bab yang paling berat insyaallah. Ya, babul qasam ya, masalah pembagian giliran. Ya, ini khusus orang berpoligami. Ulun akan cepat membahas ini, ibu-ibu jangan takut. Malam ini selesai. Ya, tidak berepisode. Taib. Ya, karena ini pas ya pembahasannya ya. Dekat Ramadan biar tidak ada permusuhan ya antara ustadz dengan ibu-ibu ini ya. Taib. Ya. Babul qasam ya, bab membagi giliran. Ya, ini tentu saja bab ini ditujukan kepada seseorang memiliki istri lebih dari satu. Bagaimana Islam mengajarkan orang tersebut dia bisa berbuat adil kepada istrinya. Di sini disebutkan an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaksimu li nisaihi fayadil wa yaqul Allahumma hadha qasmi fima amlik fala talumni fima tamlik wala amlik. Rawal arba'ah wa sahahu Ibn Hibban wal Hakim walakin rajjah Tirmidzi irsalahu. Dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi di antara istri-istrinya dengan pembagian yang adil, dan beliau
berdoa kepada Allah, ya Allah, inilah pembagian yang kusanggupi. Janganlah engkau menghukumku atas sesuatu yang engkau miliki dan tidak aku miliki. Hadis ini dikeluarkan oleh imam yang empat, Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Hakim. Dan Imam At-Tirmidzi melihat hadis ini adalah hadis yang mursal. Mursal itu adalah hadis yang lemah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini kalau kita lihat dari sisi sanadnya terdapat kelemahan. Jadi hadis ini ya, poros hadis ini pada seorang rawi yang bernama Ayyub As-Sikhtiyani. Ayyub As-Sikhtiyani ini punya murid bernama Hammad ibn Zaid dan Hammad ibn Salamah. Hammad ibn Zaid ketika meriwayatkan kepada Ayyub, Hammad ibn Salamah ketika meriwayatkan kepada Ayyub, ya, Hammad ibn Salamah ini meriwayatkan kepada Ayyub, ke Abi Kilabah, ke Abdullah ibn Zaid, ke Aisyah, ke Nabi SAW. Bersambung sanadnya. Hammad ibn Salamah ini ketika dia meriwayatkan kepada syekhnya Ayyub, bersambung sampai kepada Nabi. Ya, sampai Aisyah, kemudian Aisyah meriwayatkan kepada Nabi. Adapun murid beliau yang lain yang bernama Hammad ibn Zaid, ya, ketika meriwayatkan hadis ini, dia meriwayatkan dari Ayyub, kemudian ke Abu Kilabah, langsung ke Nabi. Abu Kilabah ini enggak bertemu dengan Nabi, makanya disebut dengan hadis mursal. Ya. Maka yang mana yang kuat dari dua hadis ini? Maka yang benar adalah riwayat Hammad ibn Zaid yang meriwayatkan hadis ini secara mursal. Kenapa? Karena Hammad ibn Zaid ini lebih kuat daripada Hammad ibn Salamah. Ini sama-sama orang kuat hafalannya, tapi Hammad ibn Zaid itu lebih kuat hafalannya. Kemudian juga Hammad ibn Zaid ini diikuti oleh rawi yang lain, di antaranya Ismail, ya, Ibnu Ulayyah. Ismail Ibnu Ulayyah ini juga meriwayatkan hadis ini seperti diriwayatkan oleh Hammad ibn Zaid. Oleh karena itu, para ulama menghukumi hadis ini adalah hadis yang mursal, hadis yang lemah. Hadis yang lemah, ya. Tetapi sebagian makna hadis ini atau makna hadis ini maknanya benar. Di antaranya adalah Nabi berlaku adil kepada istri beliau. Sebagaimana nanti akan datang hadis-hadis yang sahih menjelaskan bagaimana adilnya Nabi SAW kepada istri beliau. Taib. Para ulama, ya, mengambil dari hadis ini menjelaskan bahwasanya hendaknya seorang tersebut berlaku adil, ya. Hendaknya dia berlaku adil kepada istri-istrinya. Apa yang harus dilakukan adil, ya? Berlaku adil seperti apa? Kata para ulama, ya, dia berlaku adil di dalam masalah memberikan nafkah, dalam memberikan tempat tinggal, dalam memberikan pakaian. Terus bagaimana dengan masalah cinta? Kata para ulama, dalam masalah cinta ini tidak bisa seseorang berbuat adil kepada istrinya. Sebagaimana manusia, pasti ada satu istri yang mungkin lebih dia cintai daripada istrinya yang lain. Sebagaimana juga seorang tersebut kadang-kadang memiliki anak, ada satu anak yang lebih dia cintai daripada anaknya yang lain. Karena cinta ini dalam hati ini nggak bisa diapa-apakan. Ya. Ya, karena perasaan ini tidak bisa, ya, tidak bisa diobah-obah, ya. Pasti ada di dalam diri manusia ada kecondongan pada salah seseorang dari istrinya. Maka kata para ulama, tidak mewajibkan seorang suami itu berlaku adil dalam masalah cinta karena dia tidak memiliki masalah tersebut. Hati itu bukan di tangannya, tetapi dia harus berusaha walaupun dia tidak bisa, ya, membagi cintanya. Jangan sampai berlebihan dia cinta pada seorang wanita, salah satu istrinya, menyebabkan kelebihan cinta ini, cinta yang berlebihan ini, dia tidak berlaku adil dari sisi yang lainnya. Maka dia harus mengontrol hal tersebut. Kemudian yang kedua, faedah yang bisa diambil dari hadis ini, para ulama berselisih. Apakah seorang laki-laki itu harus juga berlaku adil kepada istrinya dalam masalah hubungan intim? Karena hubungan intim itu juga berkaitan dengan rasa suka. Apakah seorang suami berdosa kalau seandainya dia memiliki satu istri lebih, dia berhubungan intim dengan istri ini saja, dengan istri yang lain dia tidak? Apakah dia berdosa ataukah tidak?
terjadi khilaf di kalangan para ulama dalam masalah ini. Jumhur ulama ya mengatakan bahwasanya tidak mengharuskan seseorang tersebut berlaku adil di dalam masalah hubungan intim. Maka bisa saja boleh dia berhubungan intim pada istri yang ini dan tidak berhubungan intim pada istri yang ini. Ini pendapat jumhur ulama. Kenapa kata mereka? Karena hubungan intim itu berkaitan dengan cinta. Dan seseorang tidak bisa memaksa dirinya. Ini pendapat jumhur. Pendapat yang kedua adalah pendapat sebagian para ulama ya bahwasanya ini harus diperinci. Kalau seandainya ya, dia tidak memiliki gairah kepada istrinya tersebut ya, dia tidak memiliki gairah, emang tidak ada sama sekali gairah pada istrinya tersebut, maka tidak berdosa kalau dia tidak berhubungan intim. Tetapi jika orang tersebut memiliki gairah, dia ada gairah pada istrinya, tetapi dia lebih suka pada istri yang lain, di sini dia tidak boleh. Ya, di sini dia tidak boleh. Maka di sini dia berdosa. Ya. Maka pendapat yang kedua ini insya Allah pendapat yang paling kuat dalam masalah ini. Bahwasanya jika seandainya sama sekali tidak ada ketertarikan kepada istri tersebut, karena banyak sebab-sebab orang menikahi ya, istri kedua, istri ketiga, sebabnya banyak. Ada yang sebabnya karena kasihan, ada yang sebabnya karena menolong, ada yang sebabnya karena pengen dia tidak bisa menahan syahwatnya, ada sebabnya yang ingin mempraktekkan sunnah Nabi SAW. Maka banyak sebab orang kadang-kadang menikahi wanita ya. Dan bisa jadi salah satu sebab tersebut ya, dia tidak memiliki gairah pada istrinya. Maka kata jumhur, kalau seandainya betul-betul tidak memiliki gairah, maka dia tidak berdosa. Dia tidak berdosa. Tapi kalau ada gairah, tetapi dia tidak mau karena lebih suka pada istri yang lain, maka di sini tidak boleh. Maka diharamkan di dalam masalah ini. Taib. Kemudian permasalahan terakhir dari hadis ini yang bisa kita ambil faedahnya, apakah wajib berlaku adil bagi Nabi SAW kepada istri beliau, khususnya di dalam masalah mabit, ya, bertempat tinggal bermalam. Para ulama di sini khilaf. Yang rajih, tidak ada kewajiban bagi Nabi untuk berlaku adil dalam masalah mabit, berdiam di mana di antara istrinya. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis Anas radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yatufu ala nisaihi bi ghaslin wahidatin. Kata Anas, sesungguhnya Nabi SAW beliau pernah berjima kepada istrinya semuanya pada satu hari. Padahal kita tahu istri yang mendapatkan giliran dialah yang berhak dijimai, berhubungan intim. Pada hari yang itu tidak boleh seorang suami berhubungan intim kepada istrinya yang lain. Misalnya si fulan memiliki dua istri A dan si B. Hari ini giliran si B. Maka si fulan ini tidak boleh dia berhubungan intim pada si A ini. Karena ini gilirannya si B. Maka tidak boleh. Ya, tidak boleh dalam Islam. Ya. Adapun mengunjungi enggak ada masalah, mengunjungi walaupun ini giliran si B tapi dia mengunjungi sebentar enggak ada masalah. Nanti kita jelaskan. Tetapi berhubungan intim tidak boleh. Harus haknya si B. Dan Nabi SAW beliau berhubungan intim pada istri beliau pada satu hari. Di sini dalil kata para ulama tidak ada kewajiban bagi Nabi SAW beliau untuk adil dalam masalah mabit, ya, berdiam diri. Tetapi Nabi SAW beliau berlaku adil semuanya. Ya, Nabi SAW kita akan lihat nanti beberapa hadis bagaimana adilnya Nabi SAW kepada istri-istri beliau. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. Ulun akan cepat pembahasannya ini. Baik. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kanat lahu imra'atan famala ila ihdahuma jaa yaumal qiyamah wa shikkuhu ma'il. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, barang siapa yang memiliki dua orang istri, lalu dia memiliki kecondongan kepada salah seorang dari mereka,
maka dia akan datang di hari kiamat nanti dengan salah satu bahunya miring. Ya, bahunya miring. Hadis ini dikeluarkan oleh imam yang empat, Imam Ahmad, dan hadis ini sanadnya adalah sanad yang sahih. Hadis ini Bapak Ibu hadis yang hasan. Ya, hadis ini adalah hadis yang hasan. Kemudian hadis ini berisi ancaman, ya, ancaman kepada seorang suami yang tidak berlaku adil kepada istrinya. Bahwasanya nanti di hari kiamat kelak dia bahunya miring ketika berjalan. Ya. Maka tidak ada sesuatu itu diancam kecuali perbuatan itu adalah sesuatu yang haram. Menunjukkan di sini berlaku adil itu hukumnya wajib. Kalau seandainya tidak berlaku adil seorang suami, maka dia berdosa. Kemudian adil apa yang diminta di sini? Pertama, yang diminta pada 3 hal. An-nafaqah, yang memberikan nafkah. Kemudian al-kiswah, memberikan pakaian. Kemudian yang ketiga adalah al-maskan, tempat tinggal. Taib. Apakah harus sama pembagian ini semuanya? Misalnya dia memiliki 2 istri, si A jajannya sehari 500.000 misalnya. Si B apakah harus sama juga 500.000? Apakah boleh berbeda? Kata para ulama, yang paling benar dalam masalah ini adalah dikasih nafkahnya itu sesuai dengan keperluannya, sesuai dengan hajatnya. Tentu ada sebagian istri itu mungkin dia memiliki anak yang banyak, membutuhkan nafkah juga begitu besar. Ada sebagian istrinya tidak memiliki anak, maka ini tentu nafkahnya berbeda dengan nafkah istri yang banyak. Dan tentu juga nanti rumahnya pasti berbeda dengan rumah yang memiliki istri yang banyak. Maka kata para ulama, disesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing. Ya. Maka disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Maka itulah keadilan yang diminta di sini. Ya, tidak mesti harus sama. Kalau seandainya dia membutuhkan nafkah yang sama, ya karena jumlah anaknya juga sama, maka kita kasih sama. Tapi kalau seandainya berbeda, maka disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Ya. Taib. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala min as-sunnah idza tazawwaja ar-rajul al-bikra ala thayyib aqama 'indaha sab'an thumma qasam wa idza tazawwaja sayyib aqama 'indaha salasan thumma qasam muttafaqun alaih wal lafdhu lil Bukhari. Dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, termasuk sunnah apabila seorang laki-laki yang telah mempunyai istri menikah lagi dengan seorang gadis, maka dia tinggal bersamanya selama 7 hari, kemudian menggilirnya. Dan bila dia menikahi seorang janda, maka dia tinggal bersama janda tersebut selama 3 hari. Setelah itu baru dia menggilirnya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini menjelaskan tentang perbedaan ketika seseorang itu menikahi istri yang kedua atau istri yang ketiga, yaitu perbedaan secara kita berdiam diri. Ketika kita menikahi seorang yang janda, ya, maka sunnahnya seorang suami tersebut berdiam bersama dia ketika menikah itu selama 3 hari. Ketika dia menikahi seorang perawan, istri keduanya adalah seorang perawan yang belum menikah, maka disunnahkan dia bersamanya selama 7 hari. Maka kalau sudah selesai 7 hari, baru dia bagi hari itu secara adil. Sehari-sehari misalnya, 2 hari, maka dibagi secara adil. Taib. Kenapa dibedakan di dalam Islam antara perawan dengan janda? Kata para ulama, sebabnya adalah karena seorang wanita masih gadis ketika dinikahi, maka dia butuh namanya ditenangkan. Dan wanita gadis itu biasanya pemalu, beda dengan janda, pemberani. Iya. Maka berbeda, makanya dibedakan di dalam Islam antara
ya seorang gadis dengan janda, ya. Kenapa? Karena ini tabiat, ya, tabiat seorang, karena dia belum pernah disentuh oleh laki-laki, makanya disuruh di dalam Islam itu tujuh hari. Kemudian di dalam hadis ini juga, ya, kenapa dibedakan? Karena, ya, ketertarikan seorang pria itu kepada gadis itu lebih besar ketimbang ketertarikannya kepada seorang janda, ya. Maka lebih besar ketertarikan pria tersebut kepada seorang gadis, sehingga di dalam Islam disuruh dia agak lama bersama gadis tersebut. Kalau dia dibilang 3 hari, bisa jadi dia nanti tidak berlaku adil kepada istrinya, karena hajatnya belum terpenuhi pada istri barunya, sehingga disuruh dia 7 hari bersama istrinya. Taib. Kemudian kata para ulama, jika sudah 7 hari bersama istri yang masih gadis, ya, atau 3 hari kepada istri yang janda, maka setelah itu baru dia bagi secara adil. Dia bagi secara adil, sehari di sini, sehari di sini. Taib. Ustadz, bagaimana kalau seandainya 7 harinya bolong-bolong? Misalnya 3 hari bersama istri muda tersebut, baru menikah, baru 3 hari, istri pertama hamuk-hamuk misalnya, bulik pian, kalau kada ulun datangi misal, akhirnya sidin balik, padahal jatahnya 7 hari sidin bermalam. Taib. Bagaimana hukumnya ini di dalam Islam? Di dalam Islam, maka 7 hari itu harus berurutan. Kalau seandainya terputus di tengah-tengah, diulang dari awal. Ini hukumnya semacam, ya. Ini hukum di dalam Islam. Jadi harus berurutan, tidak boleh terpisah. Kemudian para ulama menjelaskan, seperti itu pula seorang wanita janda, dia harus 3 hari berurutan. Kalau seandainya terpisah, ya, terputus, maka diulang dari awal. Taib. Kemudian kata para ulama, khusus bagi janda ini, dia seorang suami boleh memberikan pilihan kepada istri barunya, apakah Anda mau saya sempurnakan 7 hari? Kalau seandainya si janda tersebut mau, maka otomatis, ya, istri yang lain pun juga nanti disempurnakan 7 hari. Jadi misalnya janda itu jatahnya 3 hari. Kemudian dia mau ditambah 4 hari, 7 hari. Maka nanti setelah itu, Anda ketika istri Anda yang pertama juga harus 7 hari. Ya. Semacam itu gilirannya. Semacam itu dijelaskan di dalam Islam. Taib. Kita lanjutkan ke hadis berikutnya. Ulun kada hendak berterinci-rinci, ya. Ya, biar cepat. An Ummi Salamah radhiyallahu anha. Ulun juga kasihan kepada yang belum kawin ini. Belum kawin masalah apa? Poligami. Taib. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam lamma tazawwajaha aqama 'indaha salasan wa qala innahu laysa biki ala ahliki hawanun in syi'ti sabbatu laki wa in sabbatu laki sabbatu linisa'i. Dari Ummi Salamah radhiyallahu anhu, bahwasanya pada saat Nabi SAW menikahinya, beliau tinggal bersama Ummi Salamah selama 3 hari. Dan Nabi pun bersabda kepada Ummi Salamah, berkata, masa 3 hari bukanlah berarti, kata beliau, aku ini meremehkan kabilahmu. Jika kamu mau aku akan tinggal bersamamu selama 7 hari. Apabila giliranmu 7 hari, berarti untuk istriku yang lain juga 7 hari. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Hadis ini, ya, menjelaskan sebagaimana saya jelaskan dari sebelumnya, bahwasanya jika janda tersebut dia menginginkan 7 hari, maka nanti berlaku kepada istrinya yang lain juga 7 hari. Kemudian faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, ya, hendaknya seorang suami itu menjelaskan hukum-hukum itu kepada istrinya. Tidak hanya poligami saja yang dijelaskan, tetapi hukum-hukum di dalam masalah rumah tangga, karena banyak wanita tidak mengerti, ya, tidak mengerti tentang masalah rumah tangga. Di sini Nabi SAW
beliau menjelaskan hukum masalah hal ini kepada istrinya Ummi Salamah. Maka seorang suami di antara sunnah ya, jika Anda mengetahui sesuatu yang baru dalam masalah rumah tangga, dalam masalah hukum rumah tangga, ajari istri Anda. Ya, kasih tahu dia tentang masalah hukum rumah tangga tersebut. Dengan itu, ya, dia menjadi tambah taat kepada suaminya. Dengan itu dia bisa berkhidmat kepada suaminya. Karena banyak kaum pria itu membiarkan istrinya tidak mengerti agama, tidak mengerti masalah rumah tangga. Harus izin aja yang mengaji, istrinya kada pernah diajak mengaji misalnya. Ya, ketika mengaji pun istrinya tidak dikasih tahu apa yang didapatkan. Ya, aku guring juga di masjid. Ya. Maka penting ya orang itu menjelaskan hukum kepada istrinya. Karena wanita itu subhanallah ya. Wanita itu ya dia sangat mudah tersentuh. Ya, sangat mudah tersentuh. Ketika wanita itu tersentuh, dia biasanya lebih hebat ibadahnya daripada kaum pria. Lebih militan ya daripada kaum pria. Maka penting ya seorang suami itu bagaimana dia mendidik, mengajarkan istrinya. Kemudian juga di sini bagaimana kelembutan Nabi SAW kepada istri beliau, yaitu kepada Ummi Salamah. Dan seperti itulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada pria untuk berkata-kata baik, bermuamalah secara baik. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Kata Allah, pergaulilah istrimu dengan cara yang baik. Taib. Kita lanjutkan ke hadis berikutnya. An Aisyah radhiyallahu anha anna Saudah binti Zam'ah wahabat yaumaha li Aisyah. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqsimu li Aisyah yaumaha wa yauma Saudah, muttafaqun alaih. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Saudah binti Zam'ah menyerahkan jatah harinya kepada Aisyah. Saudah ini istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyerahkan jatah gilirannya kepada Aisyah. Kemudian Rasulullah SAW memberi giliran tersebut, hari tersebut kepada Aisyah, ditambah 1 hari jatahnya Saudah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Di dalam hadis ini dijelaskan kepada kita tentang masalah pertama, bahwasanya istri Nabi yang bernama Saudah, beliau rela jatah mabitnya, jatah berdiamnya Nabi sallam, ya, bermalamnya Nabi dia kasihkan jatahnya kepada Aisyah. Di sini kata para ulama boleh seorang istri, seorang madu mengasihkan jatahnya kepada istri yang lain, tapi dengan syarat suami tersebut setuju. Jika seandainya sang istri mengatakan, "Pen kada usah lagi bermalam di sini, ambil aja jatah ulun ke istri yang sana." Maka kalau seandainya suami setuju nggak ada masalah. Tapi kalau suami tidak setuju, maka harus menerima istrinya. Kalau istrinya menolak, berarti sidinnya kada setuju lontian. Ya. Maka suami istri tersebut tidak boleh dia mengasihkan jatah tersebut kepada apa? Kepada wanita lain ya, dari istri-istri suami tersebut. Harus juga dengan keridhaan suami. Maka suami jika dia ridha maka boleh. Tapi jika tidak maka suami berhak dia bermalam di mana saja. Kemudian di sini juga apakah boleh ketika jatah itu dikasihkan kepada salah satu istri, contoh misalnya orang ini memiliki 3 istri, A, B, C. Ya. Kemudian si B ini mengasihkan jatahnya kepada A, atau dia punya istri 4 ya. Si A, si B ini ngasih, si C ini atau si B ini ngasihkan jatahnya kepada A. Apakah boleh ya? Seharusnya giliran hari ini, hari Senin ini A, hari Selasa ini gilirannya si C, misalnya hari Rabu ini gilirannya si B. Ya. Yang mengasihkan jatah ini adalah si C kepada si A. Apakah boleh yang seharusnya itu giliran istri yang lain ya? Karena dia dapat 2 hari, dia jadikan 2 hari berturutan. Yang mana 1 harinya dia melanggar hak istri yang lain. Seharusnya Senin Selasa ini jatah istri ini. Tetapi karena istri yang satunya sudah mengasihkan, ini sayang kalau kada dijadikan bolak-balik 2 hari aja berturut-turut, baru nanti digilir pulang. Maka ini tidak boleh. Maka tetap dia berada pada posisi hari yang dikasih tersebut.
Ya, tidak boleh melanggar kecuali istri-istri itu sepakat ya nggak apa-apa. Pian 2 hari di sana karena hari yang itu ke hari ulun. Maka tidak ada masalah kalau sepakat. Tapi kalau istrinya kekeh tidak mau, maka tetap seperti apa? Hari-hari yang biasa. Sedikit lagi kita teruskan ya. Kemudian seorang istri itu tadi boleh dia menghibahkan jatahnya, dia hibahkan kepada istri yang lain. Taib, Ustadz, bagaimana kalau seandainya sang istri yang menghibahkan ini dia sudah relakan bagiannya, tiba-tiba selama sebulan dia kada tahan, ingin mengambil apa jatahnya kembali, apakah boleh atau tidak? Para ulama mengatakan boleh. Seorang istri ketika dia sudah menghibahkan ya jatahnya, ya, maka kemudian dia ingin mengambil kembali karena dia tidak tahan, ya, tidak bisa dia pisah sama suaminya, maka dia boleh mengambil kembali. Ya. Walaupun sebagian ulama seperti Imam Ibnu Qayyim rahimahullah beliau tidak membolehkan. Ya, tetapi pendapat yang paling kuat dalam masalah ini adalah boleh. Sang istri kembali mengambil hibahnya tersebut. Ya. Tidak jadi dia mengasihkan jatahnya. Kemudian terakhir adalah apakah boleh sang istri tersebut mengasihkan jatahnya karena akibat dia takut ditalak oleh suaminya, takut diceraikan oleh suaminya. Dia tahu ini, kalau suaminya terus bermalam sama inya pasti akan diceraikan. Karena di sana lebih cantik, lebih muda misalnya, dan suaminya kayaknya tidak berhasrat lagi sama dia, sudah tua dan seterusnya. Akhirnya dia takut kalau diceraikan suaminya. Apakah boleh dia mengatakan kepada suami, kepada bapak, jangan ceraikan aku, ambil jatahku ini aku kasihkan kepada istri yang ikam ini. Boleh apa tidak? Karena dia takut demikian. Maka jawabannya boleh. Seorang istri dia mengasihkan jatahnya demikian karena dia takut untuk dicerai, ya, takut dia untuk ditalak oleh suaminya. Ini berdasarkan ayat Al-Qur'an. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, kata Allah, wa ini imra'atun khafat min ba'diha nusyudan aw i'radan fala junaha 'alaihima ay yusliha bainahuma sulha wa sulhu khair. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyud, ya, atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka. Kata Allah, jika suaminya takut dia nanti suaminya tidak perhatian lagi samanya, kemudian dia mengadakan kesepakatan sama suaminya, gak apa-apa jatah saya diambil oleh fulanah, maka ini tidak mengapa. Taib. Tetapi kalau seandainya Ustadz, sang istri tersebut ya emang tidak dikasih oleh suaminya, ya, tidak dikasih oleh suaminya jatahnya, ya, maka sang istri tersebut dia memiliki 2 hak sebetulnya. Ima dia mengambil haknya, jika sang suami tidak mengambil hak, maka jika sang suami tidak memenuhi hak sang istri tersebut, pertama suami tersebut berdosa. Dia berdosa karena dia di antara ketentuan di dalam syariat ketika orang itu berpoligami, dia harus berlaku adil di dalam masalah tempat tinggal, di dalam masalah memberikan nafkah, di dalam masalah memberikan pakaian, di dalam masalah bermabit, ya, bermalam. Maka dia harus adil. Ketika dia tidak adil, di sini dia berdosa. Di sini dia berdosa. Tapi Ustaz, anak nggak bisa berlaku adil. Kemudian saya ceraikan, boleh istri saya? Boleh tidak seseorang menceraikan istrinya karena dia takut tidak berlaku adil kepada istrinya? Maka jawabannya boleh. Dia boleh. Kalau seandainya dia takut tidak bisa berlaku adil kepada istrinya, kemudian diceraikan salah satunya. Apakah boleh dalam Islam? Boleh. Iya. Karena dia takut berdosa. Ya, maka tidak mengapa. Maka sang istri tersebut tadi, kalau seandainya dia takut, ya, suaminya menceraikannya karena suaminya ini takut tidak bisa berlaku adil, kemudian dia kasihkan jatahnya kepada istri yang lain karena terpaksa takut diceraikan, apakah boleh? Boleh di dalam Islam berdasarkan ayat Al-Qur'an. Ya. Tentu saja ketika suami tersebut juga menerima ridha dalam hal tersebut, maka ini diperbolehkan. Taib. Kita lanjutkah? Baik, kita lanjutlah. Soalnya kita habiskan aja hadisnya ini biar selesai. Baik, 4 hadis saja lagi. Baik.
An Urwah radhiyallahu anhu qalat Aisyah ya ibna ukhti kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yufaddil ba'dana ala ba'din fil qasmi min muqsihi indana wa kana qalla yawmun illa wa huwa yatufu alaina jami'an fayadnu min kulli imra'atin min ghairi masisin hatta yablugha allati huwa yawmuha fayabitu indaha. Rawahu Ahmad wa Abu Daud wal lafdhu lahu wa sahahu al-Hakim. Dari Urwah radhiyallahu anhu, dia mengatakan, Aisyah radhiyallahu anha berkata, wahai keponakanku, sesungguhnya dahulu Rasulullah SAW tidak pernah melebihkan sebagian kami selaku istri dari istri-istri yang lain tentang giliran tinggal bersama. Jarang sekali dalam sehari melainkan beliau berkeliling kepada kami semua, bahkan mendekati setiap istrinya tanpa disetubuhi, hingga beliau sampai kepada istri yang memang hari gilirannya, lantas beliau bermalam bersamanya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Daud, dan lafaznya adalah lafaz Abu Daud dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Hakim. Hadis ini bercerita Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau satu hari pernah mengunjungi istri-istrinya. Dan Nabi SAW tidak bermalam dan tidak berhubungan intim kecuali di istri yang mana pada saat itu gilirannya. Di hadis ini kata para ulama bisa kita ambil faedah ketika seseorang memiliki banyak istri, boleh dia menjenguk istrinya yang lain walaupun saat itu bukan gilirannya. Contoh misalnya hari ini giliran si A, kemudian pin berkunjung ke B, ke C, maka boleh. Selama ada hajat boleh. Ya. Tetapi ketika bermalam harus pada si A. Bermalam kepada si A. Kemudian berhubungan intim juga harus pada si A. Tidak boleh pada B dan C. Kemudian yang kedua kata para ulama, boleh dikunjungi si B dan C ini tidak di waktu malam. Di waktu pagi hari. Ya. Dan ini pendapat jumhur. Maka kalau malam tidak boleh lagi, ya. Dan ini harus di siang hari atau di pagi hari. Ya. Tetapi Syekh As-Sa'di rahimahullah beliau mengatakan sebetulnya ini dikembalikan kepada uruf manusia. Uruf biasanya di masyarakat di sana. Ya. Kalau biasanya masyarakat di sana tidak mengapa dikunjungi di malam istri yang B dan C, maka tidak mengapa. Ya. Atau uruf di sana terbiasa mengunjungi istrinya di malam hari, maka tidak mengapa. Karena ada sebagian orang kadang-kadang mungkin di pagi hari dia begitu sibuk sehingga sebagian istrinya itu ada membutuhkan hajat di malam hari, minta dibelikan makanan, minta dibelikan beras dan semisalnya. Maka kata beliau disesuaikan dengan urufnya di sebuah masyarakat tersebut. Tidak mesti enggak boleh di malam hari. Taib. Kita lanjutkan. Hadis berikutnya wali Muslim an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla al-asra dara ala nisaihi summa yadnu minhunna. Rawahu Muslim. Kata Aisyah, beliau berkata, apabila Rasulullah sallam menunaikan salat asar, beliau berkeliling menemui istri-istri beliau kemudian mendekati mereka. Dan ini sama seperti hadis yang sebelumnya yang sudah kita jelaskan. Taib. Kita ambil lagi. An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yas'alu fi maradih alladhi mata fihi aina ana gadan yuridu yawma Aisyah fa adina lahu azwajuh yakunu haitsu syaa'a fa kana fi baiti Aisyah. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sakit yang menyebabkan beliau wafat, Nabi berkata, besok saya di mana gilirannya? Besok saya di mana gilirannya? Dan Nabi mengisyaratkan beliau menginginkan untuk tinggal di rumahnya Aisyah. Kemudian para istri-istri pun mengizinkan Nabi SAW tinggal di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini menjelaskan ketika Nabi SAW di dalam keadaan sakit beliau, yang mana sakit itu membawa ajalnya beliau, Nabi SAW pada saat itu beliau bertanya, mana giliranku? Di mana giliranku besoknya? Ya. Karena orang biasanya kalau sudah sakit ya, dekat dengan ajal, kadang lupa. Ya. Kemana besok giliran istri siapa? Ya, karena susah orang sakit itu
mengingat. Iya. Makanya Nabi bertanya kepada istri-istri beliau. Kemudian para istri pun paham bahwasanya Nabi menginginkan Aisyah radhiyallahu anha. Dari hadis ini para ulama mengambil faidah bahwasanya jika seorang suami sedang dalam keadaan sakit dan butuh perawatan, maka sang suami tersebut boleh dia meminta izin kepada istrinya untuk dirawat di satu istri. Ya, boleh dia meminta izin kepada istri-istrinya untuk dirawat satu istri. Tetapi kalau seandainya istrinya pada kada mau, penthouse berpindah-pindah, maka gimana caranya? Maka caranya adalah dengan cara dikuncang. Dengan cara dikuncang ke siapa yang keluar namanya, maka dia dirawat di sana. Ya, maka dia dirawat di sana. Ridho tidak ridho harus dirawat di sana, karena ini nanti kalau dipindah-pindah, apalagi orang yang sudah sakit parah, ini membahayakan kesehatannya. Maka dia boleh dirawat ke salah satu dari istrinya. Kalau pada istrinya kada mau berabut hendak merawat saking cintanya pada suaminya, maka ya dikuncang, ya dikuncang, ya kemana jatuh pilihan tersebut, ya. Maka kalau seandainya dia pilihannya adalah kepada istri A, maka dia dirawat di istri A. Dan ini menunjukkan bahwasanya tidak ada alasan bagi laki-laki yang sakit kada mau bermalam di bini lain. Ini dalil ya bahwasanya sakit pun harus dia bermalam di istri yang lain. Ya. Sampai istri lain yang mengizinkan. Ya, maka jangan suami ini, aku lagi kada nyaman awak kada kau bermalam wadah hikam misalnya. Maka kada boleh ini. Iya. Karena apa? Ini haknya seorang istri. Itu risiko dia nikah, risiko dia. Sakit pun dia harus memaksakan datang kepada istri yang lain. Iya. Maka dia harus berlaku adil dalam masalah tersebut. Iya. Kecuali sakitnya itu tadi membahayakan dia. Ya, membahayakan dia sehingga kalau dipindah-pindah dia berbahaya. Di sini dia minta izin kepada istrinya. Kalau semuanya berabut hendak merawat sidin, maka dikuncang, ya diundi siapa yang keluar namanya. Disitulah dirawat, ya, semacam itu. Wallahu taala a'lam. Taib. 2 hadis lagi kita selesaikan. Ya. Wa anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada safaran aqra'a baina nisaihi fa ayyatuhunna kharaja sahmuha kharaja biha ma'ah, muttafaqun alaih. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau bercerita, jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak melakukan perjalanan, beliau mengundi istri-istrinya. Nama siapa yang keluar, maka dialah yang ikut menyertai beliau. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini banyak sekali faidahnya. Saya sebutkan beberapa faidah di dalam hadis ini. Pertama, di dalam hadis ini diwajibkan seorang suami ketika dia ingin safar dan ingin membawa salah satu istrinya, maka tidak boleh dia memilih istri yang paling dia cintai yang langsung dia bawa, tidak boleh. Harus dia undi di antara istrinya tersebut, kecuali semua istri ridha. Aku bawa yang inilah, ya kan papa kada apa mas saya misalnya, maka gak ada masalah. Tapi kalau istrinya tidak ridha, maka harus diundi. Taib, ini yang pertama. Maka tidak boleh sekehendak suami bawa istri ini kemudian safar, tidak boleh. Harus izin dengan istri yang lain. Kalau seandainya istri yang lain hendak ikut berataan, suami kada bisi duitnya membawa berataan, maka dengan cara apa? Dengan cara diundi. Kemudian yang kedua, bahwasanya seorang istri jika dia terpilih di undian tersebut, dia yang keluar namanya, apakah boleh dia mengasihkan jatahnya itu kepada istri lain? Boleh. Tapi tentu dengan syarat apa? Diizinkan oleh suami. Maka suami berhak ya di sini menentukan ya bahwasanya dia menerima apa tidak. Kemudian kalau seandainya suami ini hendak pengen membawa istri yang A misalnya, tetapi yang keluar nama istri B, kada bersemangat sidin safar. Iya. Bolehkah ditinggal istri tersebut kada dibawa berataan? Boleh. Iya.
Dia pengen misalnya bawa si A, misal, karena cinta tidak bisa, ya, tidak bisa dibagi, ya. Dia pengen bawa si A, tapi yang keluar adalah si B. Kemudian kada jadi dibawa berataan. Boleh apa tidak suami demikian? Boleh. Ya, boleh demikian. Maka ini tidak mengapa, ya. Karena tidak mengharuskan suami safar itu membawa istri. Sehingga ketika dia meninggal, ketika dia tidak jadi pun, ketika keluar kuncangan, oh keluarnya B kah jadi, nah. Maka tidak ada masalah, tidak berdosa. Dia tidak berdosa di dalam Islam. Kemudian, kalau seandainya, faedah berikutnya, kalau seandainya suami tersebut sering safar. Safarnya sering. Dia pasti kalau dia punya 4 istri, dalam sebulan itu setiap minggu dia safar, misalnya. Maka di sini dia boleh menentukan istrinya walaupun tanpa diundi. Dengan syarat apa? Istri yang lain itu dapat berataan. Nah, ya, maka boleh dia pilih A, kemudian B, C, dan D. Maka tidak ada masalah. Tapi dengan syarat istrinya itu semuanya dapat. Ya. Maka kalau seandainya sering safar, maka diperbolehkan. Terus yang terakhir masalah ini adalah, kalau seandainya sudah selesai safar, gimana gilirannya? Gimana mengatur giliran bermalam? Maka dimulai dari yang baru lagi. Dibikin baru lagi. Aturannya bikin baru lagi. Malam ini di A, malam ini di B, malam ini di C, semacam itu. Ya, tidak mengikut aturan yang lama. Maka ketika dia datang dari safar, maka dia mulai yang baru lagi semacam itu. Semacam itulah diajarkan di dalam Islam. Terakhir, hadis yang terakhir. Ya biar kita selesai. Wa an Abdullah bin Zam'ah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yajlid ahadukum ra'atahu jaldal 'abdi, rawahul Bukhari. Dari Abdullah bin Zam'ah radhiyallahu anhu, beliau menuturkan, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, janganlah salah seorang kalian mencambuk istrinya seperti mencambuk seorang hamba. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Di dalam riwayat lain, kata Nabi SAW, tidakkah malu seorang laki-laki, kata Nabi SAW, memukuli istrinya seperti dia memukuli hewan keledai. Kemudian dia berhubungan intim di siang harinya. Ya. Kata Nabi, di pagi hari dia pukuli istrinya, di siang hari ya dia jima berhubungan intim dengan istrinya. Kenapa? Nabi SAW marah, ya, sifat semacam ini, sifat seorang pria suka memukul. Kenapa? Karena ini bertentangan pertama dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Kata Allah, pergaulilah istri-istri kalian dengan pergaulan yang baik. Perkata kasar saja itu tidak boleh kepada istri, apalagi memukul. Ya, apalagi memukul. Berkata kasar, seorang suami meninggikan suaranya di hadapan istrinya, ya, atau membuat sedih istrinya, maka itu berdosa. Ya, jangan kira itu tidak berdosa, itu berdosa. Karena Allah yang memerintahkan, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Ini perintah. Perintah itu menunjukkan kewajiban. Maka kalau Anda berkata kasar, menyedihkan istri Anda, maka Anda berdosa. Ya, bukan berbuat baik kepada istri itu perkara ihsan, tidak, bukan perkara sunnah, tidak, tapi perkara wajib. Berkata baik kepada istri itu perkara wajib. Menyenangkan hati istri itu perkara wajib. Membuat sedih hati istri Anda, maka itu Anda berdosa. Karena Allah yang memerintahkan Anda demikian, untuk berbuat baik kepada istri-istri Anda. Makanya Nabi SAW, kata Nabi SAW, sesungguhnya aku paling sedih, kata Nabi SAW, dengan 2 hak orang yang lemah di antara kalian, yaitu anak yatim dan wanita. Karena wanita ini lemah dia. Makanya disuruh di dalam Islam seorang laki-laki itu menjaga wanita dengan berlemah lembut, dengan berbuat baik kepadanya. Maka ini ya di antara ya hadis-hadis ya yang menjelaskan kepada kita tentang bagaimana seorang suami itu harus berbuat baik kepada istrinya. Karena ada 2 sifat yang tidak disenangi oleh wanita kepada pria. Pertama adalah laki-laki tersebut suka memukul. Itu wanita manapun tidak senang. Yang kedua adalah laki-laki bakhil. Apik bahasa kitanya. Tidak mau memberikan ya kepada istrinya. Maka ini 2 sifat tidak disenangi oleh wanita. Dan ini 2 sifat yang tercela bagi kaum pria. Apalagi orang tersebut sudah apik memukul istrinya. Ini luar biasa ini. Ya. Mengumpulkan 2 sifat jelek pada dirinya. Nah, dengan ini selesai dah masalah
poligami, alhamdulillah. Iya, taib. Iya. Taib. Ini ada pertanyaan, kita tutup satu pertanyaan ini ya, pertanyaan terakhir. Karena ulun kadang membuka pertanyaan yang lain. Taib. Ulun yakin ibu-ibu banyak pertanyaannya. Izin bertanya, di luar tema Ustadz, apa hukumnya apabila kita sudah berwudu setelah itu tanpa sengaja terinjak bercak kaki anjing liar yang sering duduk atau singgah di teras rumah kita? Adakah mengulang kembali wudu kita atau tidak? Pertama, wudu Anda tidak perlu Anda ulang. Tidak batal wudu Anda terinjak bekas injakan anjing. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah jika seandainya bekasnya itu basah dan Anda terinjak, maka itu Anda cuci kaki Anda sampai hilang najisnya. Cukup dicuci sekali saja. Yang penting hilang zat najisnya. Tetapi jika itu kering, anjingnya kering dan kaki Anda kering, terinjak, maka tidak mengapa. Tidak najis ya, karena najisnya tidak berpindah. Kering dengan kering kalau bertemu tidak najis ya. Karena najisnya tidak berpindah. Maka kalau Anda terinjak sama-sama kering, maka tidak mengapa. Tapi kalau basah, maka Anda basuh kaki Anda tanpa Anda mengulangi wudu Anda. Mungkin ini saja dari ulun. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.